Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang keuanganmu di bulan Juni. Kira-kira bagaimana keuanganmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang keuanganmu di bulan Juni ini. Aminkan yang terbaik, kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga. Dan ada yang bertanya, Kak Ica, kenapa readingannya mirip-mirip ya setiap zodiak? Ini berkaitan dengan energi ya. Jadi walaupun zodiaknya berbeda, tetapi kalau bicara energinya sama ya, bisa sama. Jadi ada beberapa yang mungkin kondisinya setiap zodiak sama, ya saya upload sama. Kalaupun tidak, mungkin saya ada tambahkan sedikit atau dikurangi ya. Jadi fokus ke kalian punya zodiak saja, nggak usah fokus ke zodiak orang lain ya. Jadi seperti gitu, karena koneksi ini adalah koneksi energi. Kamu mau pribadimu ya, silahkan hubungi kontak WA saya. Di sini koneksi dari rangkuman seluruh zodiak, dari koneksi kesamaan energi ya. Jadi kalau ada beberapa yang tanya, Kak Ica kok Scorpio dengan Virgo mirip sama? Ya karena memang kesamaan energi. Jadi kalau sama ya saya uploadnya sama. Kalau tidak berarti mungkin ada yang saya edit, saya kurangi atau saya tambahkan. Ya, jadi seperti gitu ya. Oke, dan kalaupun mungkin saya bikin per zodiak itu supaya algoritma bisa datang ke kamu ya. Artinya algoritma dan dari semesta menyampaikan ini untukmu, dimana kamu akhirnya bisa mendengarkan readingan ini ya. Oke, begitu ya. Jadi nggak usah terlalu mau pusing dengan zodiak orang lain, fokus kepada zodiakmu saja. Dan kita lanjut lagi ya, maaf agak berisik ya, biasa si bocil-bocil ini lagi rame di rumah ya. Jadi maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lanjut untuk keuanganmu di bulan Juni. Ada Two of Wands, ada Ten of Wands, wow. Ada Queen of Pentacles, Two of Wands, ada King of Pentacles, ada Seven of Wands, dan ada Six of Cups. Wow, kebutuhan tak terduga banyak ya. Jadi kondisi keuanganmu di bulan Juni ini lagi agak-agak sedikit berat ya. Saya perbaiki dulu kameranya ya. Oke, jadi seperti gitu. Dimana kondisi bulan Juni ini agak berat dalam kondisi keuanganmu. Kenapa? Ada beberapa yang saya lihat di sini kontrak kerjanya tidak diperpanjang ataupun di PHK, ataupun ada penurunan dari tunjangan, bonus, ataupun ada penundaan hak kamu ya.
Jadi mungkin kemarin dibilangnya di tanggal 5, ternyata diundurkan ke tanggal 20 pembayaran ini itu gitu ya. Ataupun ya putus kontrak kerja, ataupun mungkin gajimu dipotong ya, sehingga mau tidak mau ya ada selisih gitu. Begitu juga saya lihat kebutuhan tak terduga banyak. Ada yang sakit, ada yang mau masuk sekolah, tiba-tiba bayar ini, bayar itu, atau kelulusan sekolah, bayar ini, bayar itu ya untuk anak, ataupun mungkin adik kamu bantu ya untuk masuk sekolah, untuk persiapan mungkin wisuda atau persiapan kelulusan ya, ada pembayaran-pembayaran yang ditunggak sehingga harus ada melunasi pembayaran-pembayaran itu. Mungkin kamu bantu, atau mungkin juga ini untuk anakmu atau ponakan ya. Ya, jadi kondisinya mungkin agak berat karena ada yang malah ngutang ya. Wah. Pindahan juga saya lihat ya. Ini bisa pindah rumah otomatis ya, barang-barang diangkut, sewa mobil, bensin ya, ataupun pindah tempat kerja otomatis bensinnya mungkin ke tempat yang lebih jauh ya, agak sedikit up ya. Nah, ini juga perbaikan kendaraan ya. Dimana ya kamu harus masuk bengkel keluar duit lagi. Nah, ini jadi ya agak berat sih di bulan 6 ini, tetapi saya lihat memang kamu tenang, enjoy, happy ya, nggak apa-apa. Ibaratkan kamu tuh selalu berpikir positif ya, saya lihatnya seperti dimana oke, ya nggak apa-apa. Untuk kesehatan, kalau sakit ya ini untuk kesehatan. Kalau motor rusak ya nggak apa-apa, diperbaiki, sudah saatnya diperbaiki. Jadi kamu saya lihat ya lebih tenang aja, lebih pasrah aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalaupun mungkin ada kontrak kerja, ya udah kita cari kerja lain yang lebih menyenangkan, yang lebih happy, pasti ke depan ada. Nah itu ya. Tetapi kan kita berfokus pada keuangan ya. Jadi keuangan bulan Juni memang agak-agak seret ya. Terus juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu penuhi, barang-barang yang harus kamu penuhi ya. Jadi mau tidak mau untuk tabungan kayaknya belum ada, tidak seperti yang kemarin ya. Bulan kemarin mungkin masih ada tabungan, bahkan tabungan kemarin kamu pakai untuk bulan Juni ini. Ya, saya lihatnya seperti gitu. Apalagi ada angsuran yang mungkin sudah mau jatuh tempo, harusnya kamu bayar, ternyata kamu punya uang simpanan pas-pasan ya. Nah ini, tapi saya lihat kamu tenang sih, nggak panik, nggak, ya pokoknya mengikhlaskan aja gitu ya. Tetapi memang saya lihat di sini kebutuhan tak terduganya banyak. Kita lihat lagi di sini, wow, di sini ada yang mau menikah atau tunangan, ataupun mungkin family ya, menikah atau tunangan, ada acara lah ya, dimana kamu juga ikut serta di dalamnya. Contoh kamu sumbang 200.000, 300.000, sejuta ya untuk acara mereka, ataupun mungkin kamu yang hajatan, ataupun ini ada ibadah ya, dimana mereka kunjungi rumah kamu ya, akhirnya kamu menyediakan makanan ya ala kadarnya, tapi ya itu kan duit juga ya. Kamu mengeluarkan uang lagi gitu. Ataupun juga bicara tentang ada beberapa yang kamu bantu ya. Ya tadi saya bilang entah saudara, entah keluarga ya, dari sakit, ataupun mungkin dari biaya makan konsumsi, ataupun biaya sekolah dan biaya duka. Ya, jadi kamu ada bantu. Ini kamu bisa menyesuaikan aja ya, karena saya kan merangkum semuanya. Jadi kamu bisa menyesuaikan di mana tempat-tempatnya itu. Karena ada juga kamu sumbangan duka. Ada orang berduka atau tetangga ya, kamu juga sumbang ya. Walaupun mungkin cuma 100-200 ribu ya, namanya juga duit gitu kan. Dimana 100-200 ribu itu dari uang makan mungkin selama ya seminggu ya, atau 2 hari 3 hari gitu kan, kamu makan, dipakai untuk membantu ya. Tapi kamu berpikir positif aja, karena uang itu energi, pasti dia akan balik lagi. Selama kamu berbuat baik, pasti kamu akan mendapatkan yang terbaik ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Page of Cups dan Knight of Swords. Tapi saya lihat kamu di sini akan lebih gesit ya. Untuk kerja gitu. Jadi kayak macam ada termotivasi untuk, waduh hari ini penghasilan sedikit nih, harus kerja apa lagi. Nah ini ada beberapa yang saya lihat akhirnya mengambil part time ya. Jadi pekerjaan paruh waktu, mungkin di hari libur, ataupun mungkin di hari senggang, ataupun malah
freelance dan mungkin sambilan. Jadi habis pulang kerja contoh di jam 5 malamnya kamu lanjut kerja di kafe atau bantu-bantu apa di warung gitu untuk menambah penghasilan karena kondisinya ya itu tadi minus ya banyak kebutuhan dan bahkan minus gitu karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kamu penuhi atau bahkan untuk tabungan gitu tapi memang bulan 6 ini banyak pengeluaran tak terduga ya yang saya lihat tetapi ya kamu tetap semangat saya lihatnya enjoy happy ya karena kamu merasa bahwa itu kebutuhan yang membuat kamu happy gitu macam contoh kamu membantu orang bukan kamu bersungut tapi kamu ya udah sudah saya bantu ya gitu dengan ikhlas dengan senang hati jadi nggak terbawa beban walaupun mungkin kondisinya aduh uangku kurang tapi ya nggak apa-apa karena kamu senang membantu jadi itu tidak menjadi beban begitupun juga macam contoh tadi saya bilang kebutuhan anak sekolah apa ya itu udah kewajiban orang tua untuk biaya pendidikan perawatan kesehatan dan lain-lain untuk anak untuk keluarga ya jadi kamu nggak merasa beban karena kamu tahu bahwa itu urgent untuk dikeluarkan ya. Nah itu jadi untuk keuangan saya lihat agak sedikit menipis ya, tetapi tetap banyak ada rezeki pelan-pelan ya, nggak sebanyak wow kayak kemarin, tetapi pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit tapi tercukupi. Makanya tadi saya bilang untuk tabungan mungkin belum, tetapi setidaknya untuk hati tenang, hati ikhlas, hati damai ada ya, tidak seperti kemarin wah panik, pusing ya, karena lagi merosot penghasilan ini kamu udah kayak macam udah beradaptasi untuk kehidupan yang dimana kondisinya lagi terjatuh gitu. Jadi sudah lebih tenangkan diri ya dan lebih mencari solusi ketimbang ribut marah-marah panik ya. Jadi oh ya kita masih ada minus. Oke, kerja apa kira-kira? Nah ini ada bekerja tambahan. Bahkan mungkin saya lihat juga di konten kreator, akhirnya kamu bisa monetisasi, bisa berpenghasilan di YouTube, TikTok, ataupun mungkin berpenghasilan di Facebook ya. Nah saya lihat gitu ada tambahan-tambahan di mana kamu pekerjaan offline ada, tapi pekerjaan online juga ada. Atau jualan online ya, affiliate dan lain-lain. Wah nih ya. Jadi kamu nggak gengsi dan nggak boros jadi kamu lebih hemat terus lebih ke menanam ya jadi kamu macam contohnya tanam cabai tomat ya saya lihatnya seperti gitu di mana ya itu juga untuk meminimkan pengeluaran dari belanja ya jadi macam contoh kamu keluarkan 5.000 untuk beli tomat ya wah ada di kebun segar ya terus cabe 5.000 jadi kamu sudah menghemat berapa 10.000 per hari gitu ini contoh ataupun bahkan mungkin saya lihat juga di sini kamu malah berbagi ke tetangga akhirnya tetangga beli ya ada yang berbagi sendiri ada juga yang kamu jual gitu dengan harga murah tetapi ya itu menjadi sumber pendapatan lainnya ya walaupun tidak banyak tetapi setidaknya cukup ya dimana kamu bisa lebih meminimkan pengeluaran sehari-hari dalam hal belanja pangan ya karena semuanya ada di kebun ya ataupun di pot walaupun di pot tapi hasilnya bagus ya hidroponik dan lain-lain saya lihatnya bagus kamu lebih tenang lebih nyaman lebih santai walaupun mungkin kantong kering ya karena banyak kebutuhan ya tetapi ya kamu banyak bersyukur bahwa masih sehat masih diberikan nafas dan ya semua berjalan dengan apa adanya gitu jadi kamu kayak macam lebih menyerahkan semua kepada semesta dan ya tetap juga berusaha tapi kamu yakin bahwa kehidupan ini pasti akan lebih baik ke depannya. Jadi seperti gitu yang saya lihat ya untuk kondisi keuanganmu ya tidak buruk sekali sih ya karena ada sisi baiknya juga di mana kamu lebih berserah kepada Tuhan terus lebih mencari solusi dan lebih hemat lebih bisa memanage keuangan dengan baik ya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat itu yang bisa saya readingkan ya. Dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.